Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi Bu. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 05065 Stabat. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam acara menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Perkenalkan, sudah kenal sama saya Bapak Ibu? Sudah. Ada yang sudah. Ibu cantik namanya siapa? Oke, untuk memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Farah Teresa Silaban. Saya calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Sebelum kita memulai acara kita hari ini, ada baiknya kita mulai dengan berdoa. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Halo. Hai. Halo. Halo. Gak konsentrasi Bu Widya. Halo Bu Widya. Coba Ibu, saya mau undang Bapak Ibu untuk berdiri dulu. Kita ice breaking dulu ya, untuk menyemangati kegiatan hari ini. Semangat pagi. Oke, sekali lagi kurang semangat ini, belum makan apa gimana Bapak Ibu ini? Udah Bu, alhamdulillah Bu, pakai rendang jengkol. Mantap. Pagi-pagi rendang jengkol ya Bu. Iya Bu. Semangat pagi. Pagi. Semangat. Oke, kita berjoget ria, joget penguin.
Oke. Nah, sebelum saya mulai masuk ke materi, saya ada satu pantun. Cakep. Ini pantunnya nama-nama burung ya, Ibu. Burung perkutut, burung kenari. Warnanya indah, terbang sana kemari. Bapak Ibu, mari sini. Dengarkan Bu Kara ingin presentasi. Nah, di sini saya akan memaparkan, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, sebelum saya memulai, saya bertanya, Bapak Ibu tahu nggak apa itu budaya positif? Atau Bu Yuli? Yang saya tahu itu budaya positif itu kebiasaan-kebiasaan yang baik yang kita lakukan. Oke, terima kasih. Ya, benar sekali. Budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang selalu atau sering atau yang harus kita lakukan. Nah, budaya positif ini perlu Bapak Ibu untuk dilakukan di dalam sekolah, ya. Oke, di sini. Apa itu budaya positif? Apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan di sekolah? Nah, kira-kira yang udah kita terapkan di sekolah itu apa Bapak Ibu budaya positifnya? Ada nggak yang tahu? Disiplin, Bu. Disiplin Bu, membuang sampah pada tempatnya. Ya benar. Selain itu, Bu, apalagi Bu? Kira-kira tegur sapa, Bu. Tegur sapa, senyum sapa salam, ya. Ya, nah menyambut siswa di gerbang pun itu salah satu budaya positif, ya kan? Salah satu contoh hal kecil budaya positif di sekolah. Nah ini dia, pembiasaan 5S, senyum, sapa, sopan, dan santun. Baru ada Sabtu bersih, baru datang ke sekolah tepat waktu, dan lain sebagainya. Oke, ini teori kontrol dari Dr. William Glasser. Dia mengatakan psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dinamakan choice theory. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, sadar atau tidak kita sadari, kita melakukan hal ini, benar atau benar? Nah, ketika saya membaca modul 1.4 di CGP pembelajaran calon guru penggerak ini, saya merasa malu Bapak Ibu, karena selama ini yang saya lakukan itu salah. Ya, saya merasa malu karena selama ini saya sebagai guru itu posisi kontrolnya salah. Saya menganggap bahwa murid itu hak saya untuk mengatur mereka, padahal itu salah, ya kan Bapak Ibu? Ya. Contoh salah satunya, si Leo datangnya terlambat. Nah, Leo datang terlambat ke sekolah, saya beri hukumannya itu lari 3 kali keliling lapangan. Nah, itu kira-kira sesuai nggak, nyambung nggak kesalahan yang dilakukan dia dengan hukuman yang kita beri, nyambung atau tidak Bapak Ibu? Tidak kan ya? Nah, itu salah satu contoh hal kecil yang sering tanpa kita sadari kita melakukan hal yang salah. Nah, jadi ketika saya membaca modul 1.4 ini, saya merasa malu, udah gitu merasa selama ini tuh salah karena menganggap murid itu tuh kita itu memiliki hak untuk mereka. Selanjutnya, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol dari Stephen R. Covey. Nah, Stephen katakan, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Nah, namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia,
Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, berarti itu dimulai dari siapa Bapak Ibu? Perubahan itu dimulai dari siapa? Dari siapa Bu Neri? Iya, dari diri sendiri. Kita nggak dapat merubah situasi yang ada sekarang ini dengan ayolah nak, janganlah datang terlambat terus, atau kita nggak bisa memaksa orang untuk merubah sementara kita pun belum berubah, ya kan Bapak Ibu? Nah, berarti perubahan itu dapat terjadi ketika kita mau menjalaninya atau mau memulai dari diri sendiri. Nah, kita akan masuk ke subtema 1. Yang pertama, penjelasan yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan secara universal. Nilai-nilai kebajikan universal, yaitu sifat positif manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu yang disepakati bersama, tanpa membedakan latar belakangnya, suku, bangsa, negara, bahasa, maupun agama. Namanya pun udah nilai-nilai kebajikan secara universal. Nah, berarti ini dilakukan secara bersama, disepakati secara bersama ya Bapak Ibu. Nah, nilai-nilai kebajikan apa saja yang dapat kita tuangkan, yang dapat kita pelajari atau yang dapat kita pahami? Yang pertama dari profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila, baru PYP, baru 9 pilar karakter, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, the 7 essential virtues, dan proyek nilai-nilai kebajikan. Kita akan membahas yang pertama. Nah, profil pelajar Pancasila. Ada yang tahu berapa profil pelajar Pancasila? Nah, ada nggak yang bisa menyanyikannya? Ya, silakan Bu Rika. Suka nyanyi. Ikut teman-teman ya. Ya, ayo. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan, oke, cakep. Ya, benar sekali. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Ya, itu ke-6 profil pelajar Pancasila. Oke, ini Ibu Primary Years Program atau PYP. Apa itu? Ya kan kita agak-agak aneh ya kan, apa sih ini, bukan ada bahasa Inggris pula. Nah, ini dia sikap murid. Sikap murid itu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Inilah yang dibutuhkan oleh murid, sikap murid. Next, 9 pilar karakter. Yang pertama, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Ini ke-9 pilar karakter. Next, ini petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Nah, kadang kita bingung ya. Ini dia untuk kita terapkan kepada anak-anak, petunjuk hidupnya penalaran. Ya, kita mau menanamkan penalaran ke anak tersebut, kepedulian, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, kesabaran, dan kawan-kawannya. Bapak Ibu kita bisa lihat di depan. Baru keterampilan hidup yang dapat kita terapi yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri sendiri.
Seterusnya ada the seven essential virtues. Yang pertama empati. Kita ingin menumbuh kembangkan rasa empati kepada peserta didik, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan juga keadilan. Ya Bapak Ibu, kita bisa lihat peduli, keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, tenggang rasa, gotong royong, rajin, dan lain sebagainya. Hal-hal proyek-proyek nilai kebajikan inilah yang ingin kita tanamkan kepada peserta didik kita di sekolah agar mereka senantiasa melakukannya secara berkesinambungan ya Bapak Ibu. Nah, tema yang kedua kita akan membahas tentang motivasi perilaku manusia. Dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, ada beberapa ciri murid atau ciri peserta didik yang secara tidak sengaja kita temui ya. Ada murid yang mau melakukan karena keinginannya sendiri, tapi itu jarang ya Bapak Ibu kita temui. Ada juga murid yang melakukannya karena sesuatu hal atau reward atau pemberian atau gift gitu, dan entah itu pujian, entah itu hadiah dari kita. Nah, dan selanjutnya murid yang melakukan sesuatu karena takut dihukum. Nah, dari ketiga hal ini kira-kira mana yang Bapak Ibu sering rasakan? Atau yang sering dialami oleh murid di dalam kelas Bapak Ibu? Dari ketiga ini, ada yang dia tidak nyaman karena hukuman, dia takut dihukum, dia melakukan sesuatu, dia melakukan atau melaksanakan tugasnya karena dia takut dihukum. Hanya karena takut dihukum, udahlah nanti daripada dihukum, udahlah aku lakukan aja, kan gitu. Nah, yang kedua, karena dia mau dihargai, karena dia ingin dipuji, atau karena dia ingin hadiah. Dan yang ketiga tadi, karena dia atas dasar kemauannya sendiri. Karena dia merasa ya udah aku lakukan karena aku mau. Nah, dari ketiga ini mana yang sering Bapak Ibu temui di dalam kelas? Yang ketiga. Ibu Rika dari yang ketiga yang mana? Yang ketiga Bu, dia mau karena keinginannya sendiri. Bagus, berarti di kelasnya Bu Rika ini Pemahaman anak-anak itu dia bukan hanya karena hukuman, bukan hanya karena hadiah, berarti atas dasar kemauannya sendiri. Nah, bagus itu Bu. Nah, yang lainnya, ibu-ibu yang lainnya gimana? Siswanya ada nggak yang karena dia takut, udahlah daripada aku kayak gini bagus aku lakukan gitu? Ada Bapak Ibu? ada Bu. Yang mana Bu? Mereka itu melakukan sesuatu karena takut saya. Berarti Bu Nelly ini Berarti Bu Meli diseram ya? Ayo, mata kau itu, jangan kau lihat aku. iya Bu, benar. Guru killer. Oke, nah sebenarnya Ibu, yang pertama dan yang kedua ini salah ya Bapak Ibu. Inilah yang mau kita rubah, paradigma anak inilah yang mau kita rubah. Jangan sampai anak itu mau melakukan tugasnya karena takut dihukum. Jangan karena anak mau melakukan tugasnya karena sesuatu. Nah, selanjutnya kita akan membahas konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Nah, ada hukuman dan penghargaan. Hukuman menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah hati. Nah, hukuman-hukuman seperti ini yang dirasakan oleh murid ini, inilah hal yang tidak baik Bapak Ibu. Nah, untuk penghargaan tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, merampas hak menghargai dirinya. Jadi dia merasa, aku melakukan ini nanti dipuji, gitu. Padahal tanpa dia melakukan itu pun, keuntungannya kan untuk dirinya sendiri ya kan. Tidak harus karena pujian, tidak harus karena takut dihukum. Nah, inilah hal-hal inilah yang mau kita ubah dari paradigma peserta didik. Selanjutnya, konsep disiplin pendekatan restitusi, pengertian restitusi.
Mungkin Bapak Ibu agak aneh dengar kata restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ingat Bapak Ibu, untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi membuat mereka itu merasa lebih percaya diri dengan apa yang ada pada diri mereka sendiri. Halo. Bu Rara tengok kiri kanan dulu. Oke, kita akan lanjut ya ke konsep disiplin pendekatan restitusi. Pengertian restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ciri-ciri restitusinya bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, dan tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat kedalaman diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, atau bukan actionnya aja ya, banyak gayanya aja, gitu ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya. Nah, apa perbedaannya dari ketiga itu? Nah, hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi ini ada perbedaannya Bapak Ibu. Yang pertama, hukuman. Contohnya, guru menghukum siswa hormat bendera selama 10 menit. Baru guru marah dan murid menjadi takut. Ini hukuman. Nah, guru kan jadi marah, murid menjadi takut. Nah, kita hanya memberi hukuman, kita tidak menyadari kesalahan mereka. Ini hanya secara hukuman, jadi nggak ada faedahnya gitu Bu, gitu Bapak Ibu. Nah, yang kedua, konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak berkali-kali lipat. Nah, ini konsekuensi. Misalnya nih, kita kasih tugas matematika di papan tulis, ya kan Bapak Ibu. Kita bilang sebelum jam istirahat harus sudah selesai dikumpulkan. Nah, sementara ada beberapa siswa yang tidak selesai. Nah, inilah yang kita lakukan. Kita memberikan dia konsekuensi. Konsekuensinya apa? Ya udah, kita suruh dia kerjakan PR-nya pada saat jam istirahat. Akhirnya dia tidak istirahat. Nah, itu konsekuensinya dari dia melakukan kesalahannya. Sikap guru bagaimana? Guru tegas, dan siswa pun menghormati peraturan yang ada, keyakinan kelas yang ada. Itu untuk konsekuensi. Dan yang ketiga apa itu? Restitusi. Contohnya, guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Ingat Bapak Ibu, membantu siswa menyelesaikan masalahnya, bukan kita yang memberi solusi, tetapi siswa yang memberikan atau yang mendapatkan solusi tersebut. Dia menyadari kesalahannya. Ini dia restitusi. Nah, sikap kita bagaimana? Guru itu terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Begitu Bapak Ibu. Ini jadi ketiga ini ya, hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Kita akan masuk ke keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas yaitu kesadaran diri harus kolaboratif antara warga sekolah. Keyakinan kelas bersifat kalimat-kalimat positif, bukan kalimat-kalimat negatif. Contohnya, jangan berlari di kelas. Harusnya kalimat positifnya gimana? Berjalanlah di kelas atau koridor, jangan lari, gitu kan. Kita kan bilang, hei, jangan lari aja ke situ. Lari-lari aja ke situ. Harusnya kita bilangnya bagaimana? Berjalanlah di kelas atau koridor. Berjalanlah nak, gitu kan. Jangan lari, jangan lari, nanti jatuh kau, gitu kan. Nah, itu kalimat negatif. Nah, contoh yang selanjutnya apa? Kita selalu bilang, ribut kali, tidak boleh ribut di dalam kelas. Nah, ini kalimat negatif. Harusnya guru menyampaikannya bagaimana? Tertib di kelas. Tertib di kelas ya nak. Bisa kan? Nah, kalimat negatif selanjutnya, tidak boleh mengejek teman. Ejek teman aja, nggak boleh kayak gitu. Nah, kita kan selalu gitu kan, ejek sama orang tua aja, nggak boleh kayak gitu. Nah, itu salah. Harusnya bagaimana? Kita sebagai murid atau sesama harus
harus saling menghargai dan menghormati orang lain. Nah, begitu kalimat positifnya. Tapi memang secara kenyataan hal ini sulit ya Bapak Ibu untuk dilakukan. Kenyataannya lebih gampang bilang, janganlah ejek-ejek aja, apa gunanya ejek-ejek orang tua gitu kan. Lari-lari aja kau, ejek-ejek aja, ribut kali kalian semua di kelas gitu. Lebih enak kayak gitu kayaknya. Kenapa? Karena itu sudah terbiasa Bapak Ibu. Makanya kita berubah dari diri kita sendiri. Oke, selanjutnya kebutuhan dasar bertahan hidup dan dunia yang berkualitas. Sebelumnya saya ingin bertanya, Bapak Ibu tahu nggak apa kebutuhan dasar bertahan hidup? Makan, Bu. Makan kaca. Terus selain makan apa Bapak Ibu? Bebas. Bebas. Senang-senang, Bu. Senang-senang. Cinta. Kasih sayang. Iya, benar sekali. Hal yang Ibu sebutkan itu benar ya Bapak Ibu, itu kebutuhan dasar bertahan hidup. Siapa sih? Jangankan murid, kita pun mau ya kan? Kita pun mau. Kenapa? Karena hal itu yang kita butuhkan. Butuh dikasih sayangi, butuh dicintai, butuh merasa dihargai. Nah, ini dia. Apa itu kebutuhan dasar? Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Nah, kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ini kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima ini Bapak Ibu sering saya jumpai anak-anak geng-gengan. Jadi gini, geng-gengan, orang yang pintar sama orang yang pintar. Dia merasa diterima kalau dia pintar, makanya bisa gabung. Nah, ada juga geng kaya dengan yang kaya. Nah, hal ini sebenarnya salah ya Bapak Ibu ya. Kenapa sampai mereka merasa membuat kelompok seperti itu gitu. Nah, kita sebagai guru harus lebih cermat dalam hal ini. Jadi kita tidak bisa membiarkan hal ini terjadi. Jadi kita harus melihat apa sih kebutuhan yang dipenuhi, apa sih kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh anak ini, kan begitu. Nah, selanjutnya bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat psikologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Selanjutnya penguasaan, berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah, ini biasanya cocok untuk calon-calon pemimpin. Ya, penguasaan. Baru selanjutnya kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dan kebutuhan selanjutnya yaitu kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Ini pun dibutuhkan oleh anak-anak Bapak Ibu. Tapi kita seringkali merepet, ribut sekali, main aja. Kan Ibu bilang nggak boleh main bola di kelas. Nah, secara tidak langsung kita tidak tahu apa yang mereka butuhkan. Mungkin mereka selama ini penat ya, mau bermain bola, atau selama ini kita pembelajaran kan terlalu monoton, baca, tulis gitu, ya kan, ceramah, dengarkan, gitu-gitu doang. Nah, kita harus sadar, kita harus tanya diri kita, kenapa anak kita sampai ya seperti itu. Ada yang main bola di kelas, ada yang lempar-lempar kawannya stipo. Kenapa mereka kayak gitu? Karena mereka membutuhkan kesenangan ini tadi yang belum mereka terima. Nah, kita sebagai guru harus dapat memahami hal tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang restitusi 5 posisi kontrol. Guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat kemerdekaan, memandirikan murid, atau bagaimana dan mengapa?
Nih dia Bapak Ibu, ada beberapa posisi. Ada suatu model disiplin yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Diane Gossen dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira dari kelima posisi kontrol ini, posisi mana yang sering Bapak Ibu jalani? Semua, mereka semua. Semua. Saya paling sering bu rasa bersalah bu. Membuat rasa bersalah, Bu Yuli membuat rasa bersalah. Saya pun juga Bu, saya akui. Terus Bu, ada lagi yang lain? Ada mungkin yang sebagai teman? Saya juga melakukan posisi kontrol ini sebagai pembuat rasa bersalah dan juga teman. Seringkali misalnya gini, ayo nak, kita buat konten yuk, gitu kan? Buat konten di TikTok. Ayo nak, kita buat konten di TikTok yuk. Kita buat kayak gini. Nah, secara tidak langsung kita memang merangkul mereka. Kita merangkul mereka, tetapi ada hal, pasti ada hal positif dan juga ada hal negatif. Negatifnya apa? Ya mereka jadi lebih cenderung bersenang-senang, ya kan? Karena gurunya itu lebih kan, ya udah membuat konten, ya kan? Bu, terakhir ketagihan, Bu, ayo Bu, kita buat konten lagi Bu, gini. Nah, hal itu pun gak efektif Bapak Ibu. Nah, kalau pembuat rasa bersalah, kayak gini misalnya, saya pun sering membuat kayak gini. Ribut kali kalian tadi di upacara, barisan, ngomong aja, gak malu apa? Guru mana itu? Kelas 6B, siapa gurunya? Disebutlah nama Ibu Kara, yang malu siapa? Ibu Kara juga. Nah, itu membuat rasa bersalah Bapak Ibu, itu kan salah. Saya juga sering melakukan hal tersebut. Jadi ketika saya membaca modul 1.4 ini membuka pola pikir saya bahwa selama ini yang saya lakukan adalah salah. Saya melakukan hal yang salah, membuat rasa bersalah, teman, penghukum, pemantau, itu hal yang salah. Nah, jadi kira-kira mana yang lebih tepat dari ke-5 posisi kontrol ini Bapak Ibu? Mari kita bahas satu-satu. Penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum ini akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas ya, kayak gitu. Kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesai. Inilah dia posisi penghukum Bapak Ibu. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajarannya berhasil, yaitu cara dia sendiri. Padahal itu salah, ya kan Bapak Ibu? Ya. Nah, posisi ini biasanya guru akan pembuat rasa bersalah. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau merasa bersalah, merasa rendah diri. Kata-kata yang keluar misalnya, Ibu sangat kesal sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, ini membuat dia merasa bersalah. Seperti yang tadi saya kasih contoh sama Bapak Ibu pada saat upacara, saya bilang, Kenapa kalian ribut kali di barisan? Kan Ibu jadi malu. Nanti ditanya, itu kelas berapa? Kelas 6B. Siapa wali muridnya? Bu Kara. Nah, Bu Kara jadi malu. Nah, itu salah satu contohnya. Selanjutnya, posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Seperti yang saya bilang tadi, ada hal positifnya, ada hal negatifnya. Nah, hal negatifnya dari posisi teman itu bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Atau bila suatu saat kita tidak melakukan hal tersebut, akan dituntut oleh siswa. Seperti yang saya bilang tadi, ayo nak kita buat konten menarik ya di TikTok, kita upload, kita buat kontennya kayak gini.
Nah, kemudian hari pasti dia akan menuntut hal yang sama. Terakhir, ya udah, hal itu nggak akan efektif, Bapak Ibu. Selanjutnya, sebagai pemantau, guru berarti mengawasi. Nah, pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Nah, kita nggak boleh karena ada hubungan gitu, kita nggak bisa samakan gitu, nggak bisa meratakan. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, ini salah satu contoh dari posisi pemantau. Seseorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang tepat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dan mengontrol murid. Dan hal ini pun kurang ya Bapak Ibu, kurang efektif kita terapkan pada siswa. Nah, posisi kontrol yang selanjutnya ialah manajer. Apa itu manajer? Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seseorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Membimbing murid, ingat ya Bapak Ibu, membimbing murid. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat lagi. Bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau. Karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Namun, perlu didasarkan untuk tujuan akhir dari 5 posisi kontrol guru adalah pencapaian posisi manajer. Jadi Bapak Ibu, posisi yang paling tepat itu apa Bapak Ibu? Manajer. Kita sebagai guru harus memposisikan diri kita sebagai manajer. Di mana posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan juga aman. Bab terakhir, masih ngantuk Bapak Ibu? Semangat? Coba saya undang dulu untuk diri. Terakhir ini. Untuk lebih semangat lagi, hai. Kalau saya bilang hai, Bapak Ibu jawab halo. Konsentrasi. Hai. Oke, kita akan bermain. Ikuti instruksi saya. Botak, batik, batuk. Anggap aja kita pakai baju batik ya Bapak Ibu. Botak, batik, batuk. Ikuti instruksi saya. Oke, kita mulai. Botak, batik, batuk. Botak, batik, batuk. Konsentrasi. Hai. Halo. Botak, batik, batuk. Batuk,
batik, batuk, batik, botak, 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 batik, batuk, batuk, batuk. Konsentrasi. Sekali lagi, hai. Batik, batuk, 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 batuk. Oke teman-teman, itu kita semua. Sekali lagi Bapak Ibu. Ada satu lagi. Nah. Oke, terakhir. Hai. Halo. Satu. Oi. Sebelah kanan ya Bapak Ibu. Tepuk kanannya. Satu. Oi. Dua. Asik-asik. Tiga. Ibu. Ya. Gini kan udah bentuk kawannya sebelah kanan. Bapak Ibu bisa? Oke, konsentrasi. Halo. Hai. Halo. Satu. Dua. Tiga. Satu. Tiga. Hai. Satu. Dua. Tiga. Tiga. Dua. Satu. Tiga. Terakhir. Satu. Dua. Tiga. Satu. Tiga. Satu. Dua. Tiga. Tiga. Satu. Dua. Satu. Tiga. Oke, teman-teman, begitu. Oke, masih semangat. Marilah menari di atas menara. Oke, lanjut. Semangat, semangat pagi. Segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Restitusi adalah anaknya Pak Usi, bukannya. Oke, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini dia, ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Tahap pertama yaitu menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas? Tidak langsung menyalahkan murid. Semua pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ini alasan kenapa dia melakukan kesalahan. Dan tahap yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan kelas. Dari kesalahan siswa memperbaiki kesalahannya. Mari kita lihat Bapak Ibu contoh dari segitiga restitusi. Bapak Ibu, berikut saya akan tampilkan contoh dari kasus segitiga restitusi. Kita
kasus 1, di situ ada 3 orang, Leo, Nazril, Radit. Nah, Nazril sama Radit ini bermain bola Bapak Ibu, seperti yang tadi saya katakan. Dia bermain bola pada saat jam pembelajaran. Nah, dia bermain bola pada saat jam pembelajaran, sementara kawan-kawan yang lain kan sedang belajar. Kebetulan si Leo ini baru kecelakaan sepeda motor, jadi kakinya terkena luka gitu, luka terbuka. Jadi Leo lagi belajar, Nazril sama si Radit ini main bola, nggak sengaja kena lah bola tadi ke kakinya si Leo. Nah, kena bola tadi ya otomatis Leo ini merintih kesakitan, ya kan Bapak Ibu? Ya. Nah, disinilah peran kita sebagai guru, apa posisi yang kita ambil, kan gitu. Nah, jika kita melakukan segitiga restitusi, maka posisi yang kita ambil adalah posisi sebagai manajer. Ya, kita berposisi sebagai manajer. Yang kita lakukan adalah sebagai manajer. Kita nggak bisa langsung menyalahkan Radit atau menyalahkan Nazril. Kita nggak bisa menyalahkan satu pihak. Nah, maka dari itu kita menanyakan kenapa main bola di dalam kelas. Nah, alasannya si Radit karena kami mau bersenang-senang Bu, katanya gitu. Berarti kebutuhan apa yang diinginkannya? Kesenangan. Terus apa lagi? Kebebasan, ya kan Bapak Ibu? Nah, berarti kesenangan dan kebebasan kedua hal ini dibutuhkan oleh mereka, tapi pada saat waktu yang kurang tepat, tidak tepat. Di sinilah posisi kita sebagai manajer, sebagai guru itu harus bisa menjadi manajer. Nah, kita menanyakan keyakinan kelasnya apakah hal tersebut tepat, kan gitu. Baru konsekuensinya apa? Apa hal yang harus kalian lakukan ketika terjadi lagi, kan gitu Bapak Ibu. Inilah dari kasus pertama, kita dapat menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan juga menanyakan keyakinan kelas. Kita akan menyaksikan kasus yang kedua Bapak Ibu. Belakang masalah. Bapak, kamu tahu tidak kenapa itu panggil? Mungkin saya melakukan kesalahan. Iya benar sekali. Kira-kira kesalahan apa yang kamu lakukan? Ya betul, tapi kan kamu sudah tahu kesepakatan sekolah memakai seragam sesuai dengan ketentuan harinya. Iya betul. Sebelumnya itu ingin bertanya, kira-kira kenapa kamu hari ini pakai baju pramuka? Kemarin hujan dari 1 hari, sehingga bajunya belum kering Bu. Hujan dari 1 harian ya? Apakah tidak ada baju batik lain yang bisa kamu gunakan? Ada. Nah, kalau seperti itu untuk kedepannya tidak terulang kembali, apa yang akan kamu lakukan? Ya bagus, betul. Kamu harus bisa punya inisiatif. Bagaimana caranya agar tetap mengikuti keyakinan sekolah yang berlaku. Oke lah, kamu boleh kembali ke kelas. Baik Bu, terima kasih. Nah, berikut kasus yang kedua yang saya buat Bapak Ibu. Ketika Naufal, ada namanya Muhammad Naufal, dia datang ke sekolah. Ketika saya lagi piket, dia datang ke sekolah dengan tidak memakai seragam dengan ketentuan harinya. Pada hari Kamis, ketika harusnya kan pakai baju batik Bapak Ibu. Nah, Naufal ini datang pakai seragam pramuka, kan nggak nyambung gitu, kan nggak sesuai dengan hari yang disepakati, seragam yang disepakati begitu. Jadi saya panggil ke kelas, saya tanya kenapa alasannya pakai hari Kamis pakai baju pramuka, kan besok Jumat kan gitu kan. Nah, alasannya rupanya hujan seharian. Teringat lah saya, rupanya betul-betul hujan deh kan. Rupanya memang, jadi kan alasan rupanya memang hujan. Jadi kita sebagai guru tuh tidak boleh langsung menghukum murid gitu Bapak Ibu. Kita harus tanya apa sih alasannya kan begitu. Jadi inilah salah satu contoh segitiga restitusi dari kasus yang kedua. Oke, dari penjelasan
saya tadi, dari materi yang saya jelaskan tadi, kira-kira ada tidak Bapak Ibu yang ingin bertanya? Ya, silakan Bu Rika. Ya, izin bertanya Bu. Saya mau bertanya tentang segitiga restitusi tadi. Jadi kan Bu, pengalaman saya di kelas itu berulang-ulang sudah saya lakukan yang seperti Bu bilang tadi, dari misalnya kita jadi manajer, kita jadi teman, yang itu deh sering saya lakukan, bahkan sampai saya juga udah berulang kali menasihati murid, tapi anak tersebut juga nggak bisa berubah gitu Bu. Jadi gimana ya Bu solusi dari Ibu, atau ada nggak selain seperti itu saya harus gimana gitu untuk murid saya ini gitu. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bu Rika sudah bertanya. Ya, seringkali ya Bapak Ibu kita sudah melakukan hal yang kita sebisa mungkin hal baik yang kita lakukan begitu, tapi responnya itu masih sama atau tidak ada kemajuan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, begini Bapak Ibu, yang namanya perubahan itu tidak selalu seperti membalikan telapak tangan. Nah, perubahan itu memang dilakukan harus kontinu atau berulang. Jadi, apa yang harus kita lakukan gitu? Yang kita lakukan adalah kita melakukannya secara berkesinambungan. Jadi kita harus menyelidiki kenapa sih anak ini melakukan hal yang itu aja, gitu kan? Kenapa sih anak ini berulang kali melakukan hal yang salah? Kita harus memahami kebutuhan apa yang mereka belum penuhi. Nah, setelah kita mencari tahu kebutuhan apa yang mereka ingin penuhi, setelah kita tahu apa itu kebutuhannya, maka posisi kita sebagai guru harus mendekat dan mendengarkan apa sih yang mereka butuhkan, seperti itu Bapak Ibu. Dan kita sebagai guru memang harus belajar dan terus belajar lagi, belajar sepanjang hayat. Jadi perubahan itu tidak seperti membalikan telapak tangan. Jadi kita harus konsisten, berkesinambungan. Jadi kira-kira begitu Ibu Rika jawabannya. Oke, iya Bu, sama-sama. Oke, untuk menutup kegiatan kita hari ini, saya akan menyampaikan satu buah pantun. Bolak-balik mencari kali, kali ketemu langsung menari. Bapak Ibu, baik sekali. Mau mendengar Bu Kara presentasi? Selamat pagi dan terima kasih. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh keluarga besar SD Negeri 0506 Mas Lambat yang berhadir di sini, dan yang saya banggakan ibu-ibu para CGP angkatan 10. Saya sangat bersyukur kepada ibu-ibu CGP yang dapat menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Semoga dengan adanya praktik baik dapat memotivasi Bapak Ibu guru lainnya yang berada di sekolah kita ini dalam mewujudkan budaya positif tersebut, agar kedepannya sekolah kita akan bertambah baik dan maju. Terima kasih. Tutuplah Bu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya merasa nyaman dan tenang dibanding dimarahi oleh guru. Ya harus, karena melalui praktek ini kami dapat menyadari kesalahan kami. Dengan praktek ini termotivasi untuk melaksanakan keyakinan kelas. Saya merasa nyaman dibanding dengan dimarahi oleh guru. Harus, karena melalui praktik ini saya dapat menyadari kesalahan saya. Dengan praktik ini saya termotivasi untuk melaksanakan keyakinan kelas. Dan ku kejar mimpi, dan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Dan ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang Hahaha.